Halo Dul, balik lagi di channel gue, Dam Bis. Kali ini, gue nggak akan membahas soal konspirasi atau psikopat kejam lainnya. Tapi, berhubung ini malam Jumat, gue akan membahas soal misteri-misteri di Indonesia. Apa aja sih misterinya di Indonesia? Dan apa aja sih setan-setan di Indonesia? Mari kita bahas. Pertama, kuntilanak nih Dul. Konon katanya mulai beredar sejak tahun 1600-an. Kuntilanak atau yang sering disebut kunti adalah sosok hantu yang dipercaya berasal dari perempuan yang meninggal dunia saat sedang melahirkan nih Dul. Sangat mengerikan. Namun, anak tersebut belum sempat lahir di dunia atau belum keluar dari perut sang ibu. Kuntilanak merupakan singkatan dari perempuan mati beranak. Kuntilanak perempuan mati beranak, asik. Tapi mitos ini dikabarkan mirip dengan mitos satu Langsuir. Ya, Dul pasti udah tahu ya Langsuir itu apa. Yang dikenal di Asia Tenggara, terutama di Nusantara. Namun, konon katanya, sewaktu si Kunti ini muncul, selalu diiringi dengan wangi harum bunga Kamboja. Selain bunga Kamboja, bunga melati pun kadang dikaitkan dengan kedatangan si Kunti ini Dul. Merinding. Yang kedua, genderuwo. Genderuwo juga merupakan hantu yang umum ditemui di Indonesia nih Dul. Hantu ini berwujud raksasa dengan penuh bulu berwarna hitam. Buset, serem banget ya. Makhluk ini suka sekali mengganggu manusia, terutama perempuan. Lagi-lagi perempuan. Biasanya mereka akan berganti rupa sebagai suami dari wanita. Dan akhirnya apa Dul? Ia melakukan hubungan badan atau hubungan intim dengan menghasilkan bayi campuran manusia dengan genderuwo. Lu bisa bayangin gak Dul? Setan berhubungan intim dengan manusia. Gila. Menurut cerita, genderuwo adalah makhluk gaib yang sudah ada begitu sejak manusia ada di bumi nih Dul. Namun, beberapa pendapat mengatakan kalau makhluk ini berasal dari manusia yang meninggal dengan cara tidak wajar. Arwah mereka pun tidak tenang di alam baka, sehingga lambat laun menjadi makhluk yang mengerikan. Genderuwo biasanya hidup di kawasan hutan belantara dengan banyak pohon atau dekat sungai. Nah, hati-hati nih Dul, rumah-rumah lau pada ada pohon gak nih? Deket hutan gak nih? Barangkali di situ ada genderuwo tuh Dul. Kemudian yang nggak tabu lagi nih Dul, sering yang kita dengar adalah tuyul. Tuyul, bukan Tuyul dan Mbak Yul ya. Kalau Tuyul dan Mbak Yul itu film dulu masa kecil kita. Tuyul dan Mbak Yul. Pamor dari tuyul sangat tinggi di Indonesia. Hantu yang hobi mencuri money konon kerap dipelihara oleh banyak orang yang ingin kaya. Mereka akan menyuruh tuyul ini untuk mencuri uang dari orang-orang yang ada di sekitarnya. Percis babi ngepet nih. Setelah mencuri money, tuyul akan memberikan semuanya kepada pemilik agar diberi imbalan. Yang kadang jenisnya aneh-aneh Dul. Konon tuyul pun merupakan hantu yang berasal dari bayi yang mati muda. Oh, bisa jadi ibaratnya tuh kayak kuntilanak tadi Dul. Kayak misalkan beranak terus lahirnya mati, dia jadi tuyul gitu kali ya. Aku juga kurang tahu sih.
Misalnya bayi yang sengaja digugurkan, digugurkan. Karena tidak diinginkan oleh orang tuanya, tuyul juga berasal dari bayi yang sengaja dijadikan ritual oleh orang-orang yang gak beradab. Ritual untuk mengubah mereka jadi hantu pencuri ini. Oh iya, selain di Indonesia nih Dul, tuyul juga ada di Thailand, Heng Seng Wewet, semua dikap, dan negara Asia lainnya. Yang keempat Dul, kuyang. Sosok kuyang digambarkan sebagai perempuan dengan rambut yang panjang, menjuntai dan hanya menyisakan organ dalamnya saja. Tapi tanpa badan Dul. Ada kuyang. Konon, menurut warga, siluman liar memang ini merupakan iblis yang mencari bayi dan darah wanita hamil atau setelah melahirkan. Nah nih Dul, jika kuyang telah memakan darah, maka kemampuannya akan lebih sakti, lebih dari Adera gitu kayaknya. Dia akan lebih sakti nih Dul, dan tidak bisa dikalahkan oleh kemampuan atau kekuatan apapun, katanya. Manusia yang menjalani ilmu hitam ditayangkan akun dari cerita yang berkembang di wilayah Kalimantan. Oh berarti kuyang ini berasal dari Kalimantan mungkin ya. Kuyang juga dipercaya merupakan sosok seorang manusia yang sedang mendalami ajaran ilmu hitam. Ilmu hitam Dul. Dul, jangan pernah main ilmu hitam. Berbahaya Dul. Pada siang hari, kuyang terlihat seperti ya kayak orang-orang biasa aja kayak kita. Namun pada malam harinya nih Dul, lebih scary. Ia menjadi kuyang, ilmu yang didalami konon katanya ada ilmu awet muda dan keabadian. Ibaratnya gue jadi kuyang nih sekarang. Hai manusia, kau ingin menjadi awet muda atau tidak? Jika ingin, berikanlah darah kepadaku. Waset deh. Kuyang konon punya kelemahan juga. Tadi katanya punya kelebihan yang bisa dikalahkan dengan apa Dul? Bumbu dapur yang sering kita lihat. Apa itu? Bawang putih dan bawang merah. Seperti sinetron aja ya. Dapat menjatuhkan manusia dari gangguan si kuyang ini. Nah kemudian selanjutnya nih, gue takut nih, jujur gue takut kalau ngebahas ini nih. Sundel bolong. Lo tau kan sundel bolong? Film Susana aja tuh gimana tuh? Mas, minta santetnya 20 tusuk. Tahu-taunya apa? Tahu-taunya Susana, Dul. Yang gue tahu sih itu doang, sundel bolong. Tapi bener nih Dul, gue takut banget nih buat menceritakan sundel bolong. Tapi buat Dul, gue akan ceritain nih. Konon, dahulu kala sundel bolong adalah seorang wanita muda dengan paras yang cantik. Sebut saja si Sundel. Hai Sundel, mau kemana kamu Sundel? Kalau di film Susana begitu Dul. Tapi kalau di film Susana kan, Bang, mesen satenya Bang, 20 tusuk Bang. Nah, si Sundel sedang berjalan sendirian pada malam hari itu Dul. Pada saat itu, si Sundel tengah mengandung dengan usia kandungan yang sangat tua. Bisa dibilang udah tua kalau itu 9 bulan, 8 bulanan lah ya. Yang tidak disangka-sangka, ada seorang laki-laki. Dia emang udah kebangetan Harni kali ini ya. Si Sundel diperkosa Dul. Gila gak? Gila. Seorang lelaki mengintainya dari jarak jauh yang tidak dikenal identitasnya.
Tanpa tunggu lama lagi, langsung aja disikat Dul. Lalu memperkosa dan menghabisinya. Setelah itu, jenazah si Sundel ini, Sundel, langsung dikubur. Tapi ini Dul yang lebih seremnya. Di balik lubang punggungnya, dikarenakan bayi yang lahir melalui punggung itu, bayi itu pun langsung berubah menjadi Luyut. Tuyul. Dari peristiwa tragis ini, Sundel menjadi arwah yang sangat penasaran. Dia selalu mengintai warga-warga sekitar tuh Dul. Iyalah, dia dendam banget tuh. Dendam dalam banget tuh pasti. Sosok hantu Sundel cukup menyeramkan. Pasalnya, hantu ini sering menculik bayi dan anak-anak untuk dimakan hidup-hidup. Ya ampun, kan gue bilang mirip kan sama film Susana. Konon, dari cerita turun-menurun, Sundel Bolong ini pun suka memakan ari-ari bayi. Ari-ari bayi. Sosok hantu yang satu ini hampir serupa nih Dul dengan kuntilanak. Sama-sama berambut panjang, memakai baju putih, sangat anggun, cantik, jelita, manis, tapi tetap aja. Yang berbeda adalah kalau si Sundel nih kan ada bolongnya nih di belakang. Tapi kalau kuntilanak nggak ada, dia cuma bersosok rambut panjang, pakai jubah putih, ya yang cerita-cerita yang kita tahu lah. Nah, yang umumnya merujuk pada wanita jalang atau maaf nih ya, pelacur. Sementara bolong diambil dari bahasa Jawa yang artinya lubang tembus. Anjir, tembus tuh. Ini lagi nih Dul yang sangat mengerikan. Kuntilanak merah. Sesuai dengan namanya, kuntilanak yang satu ini sering menampakkan diri dengan atribut serba merah. Gokil gak? Hati-hati nih, lu yang punya temen, hati-hati nih. Dul Endul yang mempunyai teman, kalau dia memakai baju merah, celana merah, kolor merah, barangkali itu kuntilanak merah Dul. Tapi kuntilanak merah ini dia sering memakai kebaya atau baju terusan berwarna merah. Katanya kemunculan kuntilanak ini diiringi kemunculan kuntilanak ini diiringi lengkingan suara tertawa yang sangat keras. Misalnya, ih, malam Jumat lagi, ya ampun. Kuntilanak menebar teror karena ia sering menampakkan dirinya. Satu lagi nih Dul, mitos yang berkembang di masyarakat. Jika seorang pria mapan, rupawan, tapi belum mendapatkan jodoh, kemungkinan besar ia sedang ditempeli kuntilanak. Ya ampun, gue sih belum mapan, belum kaya juga, tapi jangan sampai ya. Amit. Banyak pasangan yang memiliki hubungan tidak harmonis atau sering berkelahi. Bisa jadi karena pasangan prianya disukai oleh sosok anjing. Bisa jadi karena pasangan prianya disukai oleh sosok kuntilanak. Lu ngeri gak sih ketawa kuntilanak? Lu pernah gak sih Dul ngerasain diketawain sama kuntilanak kayak gimana? Gila gak? Seremnya tuh minta ampun, asli, apalagi kuntilanak merah. Demikian, karena kuntilanak jenis ini akan datang jika seseorang melantunkan tembang Lingsir Wengi. Nah, Dul Endul udah pada tahu kan
pasti Lengsir Wengi ini kan kayak gue apa tuh, alunan-alunan Jawa untuk memanggil arwah-arwah gitu ya. Ada Lengsir Wengi atau Durmo saat sedang bercermin. Gue sering cermin lagi. Konon, bagi mereka yang diberikan wangsit, kuntilanak ini bisa mengabulkan permintaan orang tersebut. Tapi masih ada tapinya aja ini. Si kuntilanak akan meminta tumbal. Yang terakhir, pocong. Kita semua akan bakal jadi pocong nih Dul. Kelak kita mati akan menjadi pocong. Nah, tapi pocong satu ini yang gue bahas. Simak. Pocong merupakan salah satu hantu yang populer di Indonesia. Banyak orang yang beranggapan bahwa pocong memiliki asal-usul dari orang yang telah meninggal dunia. Yang gue ceritain tadi, kita mati bakal jadi pocong, dikain kafanin, dikubur dalam tanah. Namun, tali pocong tidak dilepas saat proses pemakaman. Nah, Dul Endul juga pasti sering dengar kan? Tuh ada pocong tuh, talinya belum dilepas kali. Nah, ini mitosnya ini Dul. Sehingga arwah si mayat bergentayangan untuk meminta tolong dibukakan untuk salah nulis nih loh. Sehingga arwah si mayat bergentayangan untuk meminta tolong dibukakan tali pocongnya. Penampakan pocong berawal dari asap yang muncul tepat di tengah-tengah pusar kuburannya. Lalu asap itu akan menjadi makhluk kecil yang lompat-lompat dari tengah kuburannya nih Dul. Kemudian dia melompat lagi ke arah kepalanya. Jadi kayak mainan ini ya, apa tuh? Yang kayak di mall-mall. Tawing. Nah, makhluk yang sedang seperti bayi besarnya, lalu sempurnalah wujud pocong tersebut. Kemudian pocong akan berkeliling ke kuburan sebanyak 1 kali. Ya, dia lompat-lompat tuh dari kuburan ke kuburannya untuk meminta tolong buat melepaskan ikatan tali pocongnya. Setelah menjadi sosok pocong yang sempurna, ia akan terbang melayang tinggi untuk menakuti manusia. Yang lebih sadisnya, bola matanya nih Dul, terlihat seperti mau keluar. Gokil gak sih lu? Lihat pocong, matanya keluar. Begitu serem kan? Kalau pocong-pocong zaman sekarang kan yang kita lihat tuh, matanya hitam. Apalagi ini anjir, mau keluar matanya. Begitu, dia nggak punya alis ataupun daging di kulitnya. Menarik. Nah, Dul Endul, cerita mitos ini setiap malam Jumat akan gua tayangkan, tapi setiap malam Jumat doang ya. Nah, jangan lupa nih Dul Endul, tetap like, komen yang bijak, lalu subscribe, bunyiin tuh loncengnya kalau bisa. Nah, ada notifikasi, lalu lu klik video Dambis. Jangan lupa juga untuk selalu share ke teman-teman kalian. Karena apa Dul Endul? Supaya kita bisa berkarya lebih baik dan bermutu. Sekian dari Mistis Kamis ini. Sampai ketemu di Mistis Kamis selanjutnya. See ya!